Shalom, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan seperti biasa saya bersama seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta Lenin Deoha Espak. Ya. Shalom. Shalom. Ya, pada hari ini saya bersama Ibu Pendeta Leni akan membahas satu tema yaitu berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebelum kita mau mulai Mimbar Agama Kristen pada hari ini, kita dipimpin dalam doa oleh Ibu Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudara pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Mimbar Agama Kristen. Kita akan bersama-sama mendasari persekutuan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh menikmati kasih kebaikan Tuhan atas hidup yang boleh kami jalani sampai dengan saat ini. Dan melalui Mimbar Agama Kristen TVRI Palu pada saat ini, kami hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dan memberkati kami semua dalam memahami apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menolong kami bahkan dalam percakapan diskusi untuk menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya pemirsa, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Ibu Pendeta Leni, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang berdamai dengan diri sendiri, kita dengarkan dulu sedikit renungan singkat dari Ibu Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya mencoba mengambil satu tema yang kelihatannya mudah, tapi dalam aplikasi hidup, penerapan hidup sehari-hari terkadang sulit kita lakukan. Berdamai dengan diri sendiri. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada banyak hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Terkadang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kematian, kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita berada dalam situasi di mana ada banyak orang yang tidak menghendaki kehadiran kita dalam suatu komunitas. Kita juga mungkin pernah bergumul dengan pekerjaan, dengan keadaan ekonomi, apalagi ya kita tidak bisa dipungkiri bahwa hampir kurang lebih 2 tahun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Dan tentunya keadaan-keadaan itu membuat ya, kalau kita mau jujur ya, kita kehilangan sukacita, kebahagiaan. Sebab kadang kebahagiaan kita itu diukur dengan keadaan dan situasi yang menyenangkan. Sehingga ya keadaan itu kadang membuat orang berada dalam situasi stres, tidak merasa bahagia. Nah, tema hari ini berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Nah, bagaimana dengan keadaan dan situasi yang kurang menyenangkan itu kita bisa kendalikan dengan mencoba belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini akan jauh lebih kita bahas, kita percakapkan dalam diskusi, sehingga nantinya kita akan mendapatkan solusi yang tepat jalan keluar di saat kita menghadapi keadaan dan situasi yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sebab dalam hidup ini terkadang suka dan duka ya bisa berjalan bersamaan. Di saat kita mengalami keadaan suka, tanpa kita sadari kita juga berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Nah, bagaimana kita bisa mencoba berada dalam situasi untuk tidak terpengaruh dengan keadaan yang tidak menyenangkan sehingga tidak merampas sukacita sebagai orang percaya. Sehingga saya mencoba mengangkat tema ini dengan melihat situasi kondisi yang ada. Jadi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Mimbar Agama Kristen, mari kita kembali belajar bahwa
kita mencoba melihat keadaan diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya peperangan yang paling penting dalam hidup kita diawali dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan itu nanti mungkin ya kita akan lanjutkan dengan mungkin diskusi. Ini hanya masih pengantar yang mengantar kita dalam diskusi selanjutnya. Oke, amin ya. Itu sedikit renungan singkat dari Ibu Pendeta Leni. Nah, sebenarnya dari tema yang diangkat pada hari ini, Ibu Pendeta, apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan diri kita sendiri? Kalau kita bicara tentang berdamai dengan diri sendiri, berarti ada sesuatu hal yang sedang kita upayakan dalam diri kita. Kemampuan untuk mengolah perasaan kita ya, ini berkaitan dengan keadaan diri kita sendiri ya. Bukan bicara dengan keadaan orang lain ya. Kita mampu menerima diri kita sendiri dengan tulus ya. Tanpa terpengaruh dengan situasi, kondisi apapun. Apalagi dalam keadaan yang kurang menyenangkan ya. Kita pasti pernah berada dalam tekanan-tekanan yang ada ya, yang membuat orang tidak lagi bisa bersuka cita, bergembira. Nah, berdamai dengan diri sendiri artinya ya apa adanya. Sikap cinta tulus menerima keadaan diri kita apa adanya ya. Tanpa dipengaruhi oleh situasi. Mungkin itu yang bisa membawa kita pada pengertian apa itu berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita melihat bahwa keadaan situasi yang kurang menyenangkan itu bukan sebuah kutukan ya. Tetapi kita bisa keluar dari keadaan yang mungkin ya menurut kita tidak menyenangkan. Kita bisa memperbaharui diri kita. Itu salah satunya upaya untuk berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, apakah berdamai dengan diri sendiri ini maksudnya mencintai diri kita? Oke ya. Jadi ada kan istilah itu narsis ya. Iya, mencintai diri. Sepertinya itu agak bertolak belakang ya kalau bicara tentang kalau kita terlalu mencintai diri. Tapi bagaimana kita tidak berada dalam sebuah tekanan yang membuat kita stres ya. Ketika kita berada dalam situasi dan keadaan yang kurang menyenangkan. Tadi kan firman Tuhan berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan ya mengasihi dan jadi dalam hal ini saudara, apa yang harus langkah awal yang harus kita lakukan dalam proses berdamai dengan sendiri ya. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui akan keberadaan diri kita. Kita ini manusia yang berdosa. Ya seringkali ego ya, keakuan kita ini akhirnya yang membuat seseorang sulit untuk menerima tentang keadaan dirinya. Merasa diri benar, merasa diri orang yang tidak mau disalahkan. Nah, jadi penerimaan kita mulai dari penerimaan diri. Jadi bukan mencintai diri terlalu ya. Jadi kadang kan kita ingin dipuji, ingin dilihat orang lebih wah ya, itu agak jauh berbeda ya. Jadi dalam hal ini berdamai dengan diri sendiri, bagaimana sikap tulus kita menerima keadaan kita sehingga kita bisa keluar dari zona yang tidak menyenangkan ya. Mampu menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraan sekalipun keadaan dan kondisi hidup kita kurang menyenangkan. Ya itu mungkin garis besarnya, iya. Oke, nah kalau tadi Ibu Pendeta bilang soal bagaimana cara kita mengaku dosa. Iya. Tapi kadang kan kita manusia ada dosa yang tidak bisa kita akui walaupun itu di hadapan Tuhan. Ya itulah. Jadi kadang manusia kan ingin terlihat perfect di depan banyak orang ya. Yang tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini, ya tidak semua orang tahu apa yang kita lakukan. Kadang kan ya kita ini penuh dunia ini ada judul dunia ini penuh dengan panggung sandiwara ya. Dunia ini ya. Sehingga kita mau kelihatan perfect sehingga ada sikap apa? Kemunafikan ya. Nah, ini yang perlu lagi kita harus bereskan apa yang ada dalam diri kita. Bagaimana ya kita datang kepada Tuhan bukan dengan kesombongan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, tapi ya kita ini tidak ada apa-apanya kan ya. Kita ini manusia yang berdosa. Kita belajar untuk datang kepada Tuhan ya, membawa seluruh bahwa kalau bukan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apalagi ketika ada kondisi hidup yang tidak menyenangkan. Pasti saya juga
Vanessa dan juga pemirsa pernah mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga manusia itu biasanya ya, ketika keadaan itu tidak sesuai dengan harapan, kita selalu, kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Kenapa bukan dia? Tapi jarang ketika kita menemukan hal-hal yang menyenangkan, yang bahagia, kita jarang bertanya, Tuhan, kenapa hadiah ini Tuhan berikan kepada saya, bukan kepada dia? Jarang kan? Ya. Nah ini yang harus kita pikirkan lagi tentang bagaimana keakuan kita membuang keegoan kita ya, agar supaya kita bisa menanggalkan rasa di mana kita merasa diri paling benar ya. Jadi di saat kita mau berdamai dengan diri kita sendiri ya, dimulai dari diri kita, bukan menjudge orang lain atau merasa orang lain salah, saya tidak. Mungkin itu gambarannya. Nah, sebenarnya untuk kita ya, orang Kristen sendiri, kadang kita pada saat kita mengalami masalah, itu kita sudah down duluan, dan juga seperti yang kita bahas tadi, kita bahkan masih malu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya bagaimana ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri? Jadi tentu kita akan melihat dari keseharian hidup seseorang. Ketika seseorang itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri, pasti ya dalam dirinya itu ada damai ya, ada sukacita. Keadaannya tidak lagi dibatasi oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Bahwa baik keadaan menyenangkan atau tidak, dia melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah mendatangkan kebaikan. Ya, jadi ya kita akan melihat bahwa orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, ya dia tidak lagi mengandalkan keakuannya, egonya, tetapi dia selalu berusaha untuk melihat dengan cara pandang yang benar, ya. Kan di mana ada kebenaran, ya, di situ ada shalom, ada damai, kan. Jadi seseorang yang punya suasana hati yang sudah berdamai, pasti hatinya penuh dengan kedamaian. Cara berbicara, cara menyapa orang lain, ya. Jadi orang pun akan merasa bahwa dia bisa menyalurkan energi positif dalam hidupnya ketika orang itu sudah mengalami perdamaian dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi biasa kadang kita malah merasa sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu pastilah. Karena tadi di awal renungan saya katakan bahwa kata berdamai dengan diri sendiri itu seperti mudah untuk kita ucapkan. Tetapi dalam praktek hidup yang kita lakukan terkadang sulit. Kenapa? Yang pertama ya pasti karena kita tidak jujur di hadapan Tuhan, ya. Kita tidak mengaku siapa sebenarnya kita. Bahkan jangankan dengan Tuhan, dengan orang lain pun, ya. Kita ingin kelihatan perfect, lebih sempurna, ya. Sehingga ya banyak hal yang kita lakukan, ya kita sering berbohong, ya. Kemudian kenapa sulit seseorang, ya, untuk berdamai dengan diri sendiri, ya karena keras kepala, ya. Iya, sudah tahu sebenarnya jalannya seperti itu, tapi apa? Kekerasan hati kita, ya, kita ya tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita lebih mendengarkan apa kata kita, bukan apa kata Tuhan terhadap apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Saya mencoba melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ingat peristiwa tentang Kain dan Habel dalam persembahan, ya, memberikan persembahan, ya. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, ya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi penyebab keras kepala adalah kenapa orang sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, ya. Kita seringkali menutupi kekurangan kita, ya. Menutupi kesalahan kita. Kita tidak mau orang melihat, ya, kelemahan kita, kan. Itu salah satunya. Jadi
Yang pertama adalah kita seringkali keras kepala, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemunafikan, ya, dalam diri kita, ya. Kita mau menutupi kesalahan kita, ya, sehingga kita ingin kelihatan sempurna, ya. Kemudian yang pasti ya kesombongan, ya. Kenapa kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri? Ya agak sulit, ya, yaitu seringkali ada kesombongan yang selalu, ya, menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita sendiri, ya. Apalagi kalau kita merasa diri kita punya power, kekuatan, hal-hal yang bisa menjadi kebanggaan, ya, itu seringkali membuat orang lupa diri. Itu jadi ada 3 hal, ya, yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa kenapa sulit seseorang untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, ya, kekerasan hati, keras kepala, ya. Kemudian kesombongan. Dan yang ketiga, kemunafikan. Dan ya, kita bisa lihat sendiri, kita pasti bisa menilai. Artinya sebelum kita menilai orang lain, ya, kita perlu introspeksi diri kita, menilai diri kita sendiri. Ya, ya, itu menjadi satu teguran juga, ya, sebenarnya teguran untuk kita. Karena kadang kita merasa kita kurang damai sejahtera, kurang sukacita, tapi kita menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya dari diri kita sendiri. Ada seperti itu pemirsa TVRI. Dan sebenarnya kalau bicara tadi soal damai sejahtera, gitu, bagaimana cara kita dapat mengalami damai sejahtera itu sendiri? Cara kita mengalami damai sejahtera, yang pertama kan itu kembali lagi pada apa yang menjadi tema kita hari ini, ya. Artinya kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, karena tadi kan sudah dikatakan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah ada sesuatu hal yang dalam diri kita ada kekuatan, kemampuan untuk mengolah sesuatu keadaan yang mungkin baik atau tidak keadaan itu, kita bisa menerimanya dengan cara yang benar, ya. Jadi kita tidak ditekan oleh keadaan dan situasi yang ada, tapi kita melihat bahwa keadaan yang terjadi itu bukan menjadi sebuah kutukan, tapi keadaan itu adalah sesuatu hal yang bisa membawa kita pada hal-hal yang lebih baik, ya. Jadi ada rasa damai, ada rasa sukacita ketika kita mengalami namanya itu berdamai dengan diri sendiri. Kita mengalahkan ego kita, ya, ini intinya. Memang ya tidak mudah seperti apa yang kita kita katakan hari ini, tapi ya segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, kita yakin bahwa kita mampu melewati itu semua, kan, ya. Ini kan berproses, benar, bukan berproses. Ya seperti membalik telapak tangan maka simsalabim sudah kita mengalami kemenangan. Ada proses, ya. Kita menaiki tangga one by one, satu demi satu, yang pada akhirnya kita akan take off, ya, sampai pada apa yang menjadi tujuan hidup yang sesungguhnya. Amin. Nah, ini cukup menarik juga, ya. Cukup kalau mau dibilang ya bisa dikatakan sulit juga, ya, pendeta, karena tidak semua manusia yang mau menerima dikritik seperti itu, kemudian juga disalahkan. Jadi kita merasa kita ini benar-benar ya inilah kita, inilah kita, ya, cukup keras kepala. Dan Ibu Pendeta, bagaimana sebenarnya apakah ada syarat untuk berdamai dengan diri kita sendiri, atau adakah caranya? Pasti, ya, yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, syaratnya adalah yang pertama kita harus mampu untuk menguasai keadaan yang sedang terjadi. Artinya kita tidak melihat keadaan itu baik atau buruk, tapi dari setiap keadaan itu kita mampu mengolah bahwa keadaan itu akan membawa suasana sukacita, damai sejahtera, selalu positive thinking terhadap apa yang terjadi, ya. Syaratnya artinya kita harus menanggalkan keegoan kita, ya, keakuan kita bahwa kita ini diciptakan, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Sifat Allah itu melekat dalam diri kita. Ada kasih, ada sukacita, ya, ada pengendalian diri. Jadi ya kita bukan diciptakan seperti, ya, binatang, karena ya ada akal budi,
yang menyertai kita, sehingga kita mampu mengolah keadaan itu. Hanya memang itu kembali lagi oleh kekerasan hati manusia yang membuat kadang manusia lupa dan merasa selalu mempersalahkan Tuhan dengan keadaan dan situasi yang memang dalam realita hidup setiap yang kita jalani tidak selamanya apa yang menjadi harapan kita itu terjadi, tapi kadang bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Di luar ekspektasi kita ya. Di luar ekspektasi kita, ini bahasa kerennya lah ini ya. Jadi memang ini berdamai dengan diri sendiri ini itu bukan juga cuma untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, tapi ya kita pribadi juga diingatkan ya, karena memang kita sedang berperang dengan diri kita sendiri, menanggalkan kedagingan kita. Ini bukan persoalan yang mudah ya, tapi selalu ya kita minta kepada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan pasti mampu untuk menolong dan memulihkan, asal kita terbuka. Jangan merasa diri bahwa kita bisa, kita merasa hebat. Ini yang bisa membuat ya jalannya tidak akan sampai pada apa yang menjadi kerinduan kita untuk sampai pada perdamaian dengan diri kita sendiri ya. Kita masih bakal membahas lebih dalam lagi ya Ibu Pendeta sesuai dengan tema kita pada hari ini yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, tapi kita dengarkan satu pujian yang lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidup seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Nya di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya.
Kembali lagi pemirsa TVRI dan tentunya kita masih membahas bersama Ibu Pendeta Lenin Deoha Espak, yaitu tema kita pada hari ini berdamai dengan diri sendiri. Dan tadi kita sudah cukup membahas panjang juga ya Ibu Pendeta, bagaimana kita itu harus menjadi orang yang mensyukuri apa yang ada pada diri kita sendiri. Dan juga cara-cara yang sudah Ibu Pendeta sampaikan tadi bagaimana kita itu harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah sebenarnya Ibu Pendeta, apakah kita itu perlu menjadi orang yang berdamai dengan diri kita sendiri, atau bagaimana cara kita menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan kita? Oke, ya. Bagaimana kita mencoba menjaga tingkat kedamaian, karena memang tingkat kedamaian itu bisa berubah-ubah kan? Situasi atau keadaan kondisi yang ada terkadang bisa merubah tingkat kedamaian hati saudara ya terhadap keadaan yang terjadi, sehingga perlu terus dilatih ya agar supaya tingkat kedamaian yang kita miliki dalam hubungannya dengan berdamai dengan diri sendiri itu tidak harus turun, tetapi dia harus selalu naik ya. Berarti ya jangan pernah kita lupa untuk selalu apa? Bersyukur dengan apa yang ada. Orang yang mampu menjaga tingkat kedamaian hatinya ya tanpa ya dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada, itu berarti orang yang sudah bisa mampu berdamai dengan diri sendiri. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya tingkat ya kedamaian itu tidak mengalami keadaan yang buruk di saat keadaan situasi yang paling buruk pun ya terjadi kan, karena kita tidak tahu ya keadaan hidup kita ke depan itu akan seperti apa. Ya, mungkin dalam satu level yang mungkin agak rendah ya kita masih mampu menjaga kedamaian hati kita, tapi apakah kedamaian hati kita bisa akan terus terjaga jika keadaan hidup kita mungkin ya yang tidak pernah kita pikirkan ya itu justru terjadi, lebih sulit lagi kan? Sebab begini, terkadang ya, ada orang-orang tertentu ya ketika dia mengalami keadaan situasi yang kurang menyenangkan ya, ada diperhadapkan dengan sakit penyakit, ya, ada kekecewaan, ya, sakit hati, ya, patah hati dan sebagainya. Yang mungkin keadaan itu sudah berlangsung lama, tapi ada orang-orang yang belum mampu keluar dari keadaan itu. Dia masih dibayang-bayangi oleh masa lalu, ya. Nah, apakah orang itu bisa dikatakan dia mampu menjaga kedamaian hatinya? Ya, tentu tidak kan? Karena apa? Persoalan yang sudah cukup lama pun dia masih berada dalam situasi seperti itu. Apalagi ketika tiba-tiba diperhadapkan lagi dengan situasi yang lebih menyedihkan atau lebih menyakitkan. Ya mungkin akan sulit. Nah, bagaimana supaya tingkat kedamaian hati kita itu tetap terjaga? Yang selalu tadi di awal saya katakan bahwa kita harus membuang keakuan kita, ya, bahwa kita ini manusia, ya, kita sangat terbatas, ya. Kita tidak bisa memikirkan atau bisa memprediksi bahwa ini akan terjadi dengan kehidupan kita, ya. Sehingga perlu ada sesuatu hal yang kita persiapkan dalam diri kita sehingga kita bisa melawan dan kita bisa
tetap berada dalam suasana hati yang damai dengan keadaan itu. Yang pasti selalu dengan diri sendiri kita tidak mampu melakukan itu kan. Selalu berdoa, minta Tuhan ya. Yang pasti dengan kerendahan hati, jangan dengan datang kepada Tuhan dengan kesombongan, merasa diri saya paling benar ya. Mungkin itu kita tidak mampu melakukan itu ya. Dan selalu melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi kita perlu menjaga kedamaian hati kita ya. Dengan selalu apa? Bersyukur kan? Ya. Orang yang bersyukur artinya orang yang tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi ya. Baik suka maupun duka ya. Dia akan melihat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya adalah mendatangkan kebaikan. Sehingga disitulah kita juga bisa menjaga tingkat kedamaian hati kita. Kedamaian hati kita tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi yang ada. Ya, memang ini cukup penting juga ya bagaimana kita tuh harus berdamai dengan diri kita sendiri, karena tentunya untuk menjaga kedamaian kita, sukacita kita, pemirsa TVRI, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Tapi bagaimana dengan cara atau bagaimana cara kita berdamai dengan keadaan setelah berdamai dengan diri kita sendiri? Kadang dalam satu keadaan mungkin kita sudah memaafkan apa yang terjadi pada diri kita, tapi keadaan mungkin orang-orang di sekitar kita seperti itu kembali menyudutkan kita. Oke, ya jadi ya kalau kita sudah mampu berdamai dengan diri kita sendiri, saya yakin bahwa kita juga mampu untuk berdamai dengan keadaan di luar diri kita ya. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin ya orang itu menjadi orang yang mungkin ya pernah membuat kita sakit hati ya. Tapi karena dalam diri kita itu sudah ada damai ya. Kita mampu ya bisa memaafkan orang itu ya. Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu yang kadang salah dimengerti ya, bahwa memaafkan bukan berarti kita melupakan. Tapi kita mencoba untuk memulihkan hubungan ya. Ini bicara memulihkan hubungan ya. Memulihkan hubungan yang dulunya saya dan si B tidak bertegur sapa ya, kita merekatkan kembali hubungan itu menjadi lebih baik. Sebab kalau kita melupakan, kita tidak bisa lupa apa yang dilakukan oleh seseorang kepada kita ya. Tetapi dalam hubungannya memaafkan berarti ada pemulihan, kemudian tidak mengungkit-ungkit lagi ya. Kita bisa melihat hal yang lebih indah ya. Kita kembali lagi kepada siapa yang menciptakan kita kan ya. Dia yang begitu mengasihi kita, kita yang sesungguhnya orang yang berdosa, tetapi kita dibenarkan, kita diselamatkan ya. Sehingga ya tadi bagaimana kalau kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, melihat lagi keadaan di luar dari diri kita, apakah kita, saya yakin kita pasti mampu karena dalam diri kita ini sudah ada damai ya. Damai sejahtera ya. Di mana ada damai, di situ ada kebenaran. Iya. Dan kembali lagi bagaimana kita menjaga hati kita kan? Iya. Orang yang suka berdamai ya pasti kehadirannya akan selalu dinantikan. Iya. Kan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Itu dalam ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus Matius 5 ya. Iya. Oke, kalau misalnya Ibu Pendeta, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, apakah ada konsekuensinya? Ya, yang pasti kalau kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri berarti ada kepahitan ya. Kita tidak bisa menikmati suasana kebahagiaan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita ya. Konsekuensinya ya bisa jadi penyakit juga kan? Iya. Sakit hati, kita tidak bisa menikmati keadaan hidup ya secara orang yang menikmati hidup ini kan orang yang merasa gembira, sukacita ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya, kadang orang kan biasanya membohongi diri ya, mau lihat terlihat bahagia padahal dia menutupi segala sesuatunya kan. Tapi kalau
kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri, konsekuensinya adalah kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kebahagiaan yang jadi dalam tanda kutip kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan yang dunia sediakan ya. Sebab ukuran dunia kebahagiaan itu berbeda dengan ukuran Tuhan kan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang berduka cita karena kebenaran kan. Iya. Jadi dia membela kebenaran, dia yang disebut orang berbahagia. Jadi konsekuensinya kembali lagi, dia akan masuk pada kelompok orang-orang yang tidak bisa bersyukur, yang akhirnya ya dia tidak menikmati hidup kan, itu mungkin. Oke, ya. Tadi sempat dibahas juga sebenarnya bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri di hadapan Tuhan, yaitu mengaku dosa, tidak ada kemunafikan. Tidak ada kepura-puraan. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana dengan kita yang mau mengaku dosa? Ini cara mungkin ya yang dikatakan oleh Alkitab, yang ada di dalam Alkitab. Gimana cara kita itu benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan tanpa kita itu perlu merasa malu? Karena kadang kita mungkin malu atau yaitu mungkin berbohong, bisa dibilang sudah berbohong juga di hadapan Tuhan pada saat kita mengaku dosa, seperti itu. Ya. Secara jujur kan manusia itu tidak mau diketahui kelemahannya kan, mau selalu tampil kayak tadi, selalu terlihat sempurna, perfect. Jadi ya berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah doa ya. Mungkin orang lain tidak tahu tentang siapa kita, tapi di saat kita datang kepada Tuhan, membuka semua apa yang pernah kita lakukan ya, saya yakin dengan kesungguhan hati kita ya tentang siapa jati diri kita ya, pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memulihkan hati kita. Mungkin hati kita yang masih diliputi oleh sakit hati, kebencian, dendam, amarah ya. Kita belum berdamai dengan masa lalu kita, dengan orang-orang di sekitar kita ya. Saat kita sudah mulai mencoba untuk berdamai dengan diri kita sendiri ya, hal-hal yang tadi itu yang masih melekat dalam diri kita, perlahan-lahan pasti akan terkikis, akan pergi ya. Karena kita sudah mulai belajar untuk menanggalkan ya. Jadi selalu memang peperangan rohani itu yang paling penting yang harus kita ingat adalah diri kita sendiri ya. Melawan ego, keakuan kita ya, itu. Sehingga kalau kita sudah bisa sampai pada level tersebut ya, secara otomatis kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, jadi seperti itu ya, bagaimana kita itu harus benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia kan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutupi ya. Kita harus ya akui di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada sesuatu ya yang bukan bercerita kepada orang kan, berceritalah kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dengan sikap yang benar kita datang kepada Tuhan ya. Kita datang membawa seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Jadi maksud berdamai dengan diri sendiri ini bisa juga kita simpulkan dengan kita berdamai dengan sesama, Ibu Pendeta. Setelah kita berdamai dengan diri sendiri, berarti kita sudah mampu berdamai dengan orang lain kan, dengan saya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hubungan sosial ya, bahkan dalam keluarga pun yang paling kecil ya, ada konflik-konflik yang bisa saja memicu terjadinya suatu ya perdebatan, perkelahian, ketersinggungan ya. Tapi kalau seseorang sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, hal-hal yang terjadi ya di lingkungan kita ya, kita sudah mampu menguasai keadaan, menguasai diri itu ya, penguasaan diri, pengendalian diri, emosi kita sudah terkontrol karena ya kita sudah bisa melawan keegoan kita ya, kesombongan tadi kan. Kenapa orang sulit berdamai ya itu tadi kan, karena keras kepala, kemudian ada kesombongan, kemudian ada kemunafikan. Jadi kalau kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, kita pun mampu bisa berdamai dengan sesama. Sebab memang ya
Hampir tiap hari kita akan bertemu dengan orang, mulai dari rumah, kemudian dalam pekerjaan, persekutuan. Ya, tidak bisa dipungkiri, ada saja bisa menimbulkan konflik. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan damai dalam situasi yang kurang menyenangkan? Oke, seperti itu ya. Ini cukup menguatkan kita juga ya, bagaimana kita itu menjadi orang yang setelah berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita juga bisa berdamai dengan sesama kita ya, Ibu Pendeta. Nah, Ibu Pendeta, pada saat kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, selain yang kita bahas damai sejahtera, apalagi yang akan kita dapatkan? Damai sejahtera, yang pasti kan selalu ada janji hidup yang kekal kan? Iya, bahwa kita selalu belajar untuk kita yang sudah menerima pengampunan dari Kristus ya, diberikan secara cuma-cuma ya, selalu dikatakan hadiah, anugerah, sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi pada akhirnya kita menerima, sebab kita ini manusia yang berdosa kan, ya. Ada janji kan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau bisa diilustrasikan misalnya, Vanessa diberi hadiah oleh orang tua, sesuatu hadiah yang diidam-idamkan dan tiba-tiba belum terpikirkan, tiba-tiba orang tua kasih ke Vanessa. Pasti Vanessa bersyukur kan? Nah, cara Vanessa bersyukur apa? Berarti menghargai orang tua, ya, menghormati, kemudian apa yang menjadi harapan orang tua pasti kita upayakan memberi yang terbaik. Ya, seperti itulah janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, dan Tuhan minta supaya kita juga mampu untuk apa? Salah satunya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan, hidup dengan tulus, dengan rasa damai, di mana damai itu tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi yang ada. Iya. Oke, jadi cukup. Jadi ada jaminan hidup yang kekal selalu. Iya, damai sejahtera, hidup yang kekal ya. Iya. Oke, Ibu Pendeta, ini cukup menarik sekali karena kita membahas bagaimana kita apa yang kita dapatkan setelah kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat baik untuk kita, damai sejahtera dalam kehidupan kita juga, bahkan kita menjadi orang yang mendapat hidup yang kekal. Itu sudah menjadi jaminan yang baik sekali ya dalam hidup kita untuk orang Kristen. Nah, Ibu Pendeta, kita sudah cukup panjang juga membahas soal bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebelum kita menutup program Mimbar Agama Kristen pada hari ini, boleh Ibu Pendeta sampaikan closing statement. Oke, terima kasih. Baik, saudara-saudara yang terkasih, pemirsa TVRI yang saat ini sedang menyaksikan tayangan Mimbar Agama Kristen pada saat ini dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Apa yang perlu kita pegang dalam hidup ini, bahwa kita harus senantiasa mengingat bahwa hidup yang kita jalani terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Ada saat di mana keadaan itu kurang menyenangkan. Tetapi dengan belajar dari situasi keadaan hidup untuk terus memiliki perdamaian dengan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi bagian orang-orang yang terus bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup ini tanpa dibatasi oleh keadaan dan situasi. Dan yang pasti bahwa berdamai dengan diri sendiri tidak mudah kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi dengan senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, dan yang pasti membuang ego keakuan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan semakin diberkati, kita semakin dikuatkan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terima kasih. Amin. Ya, kita boleh dipimpin dalam doa, Ibu Pendeta. Terima kasih. Mari saudara-saudara, sebelum kita menutup Mimbar Agama Kristen pada saat ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, bahkan kami boleh percakapkan
pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong, menuntun kami, agar apa yang kami boleh renungkan bersama akan senantiasa dapat memperbaharui kehidupan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, bahwa kehidupan kami tidak berada dalam keadaan dan situasi di mana kami hanya mengharapkan suatu keadaan yang menyenangkan, tetapi hidup kami tidak dibatasi oleh keadaan itu. Kami belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidup kami untuk senantiasa mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Karena itu Tuhan kiranya menolong kami semua agar kami mampu melawan segala keadaan hidup yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami percaya Tuhan yang selalu setia menolong dan memperlengkapi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong dan menuntun kami semua. Bahkan semua pemirsa TVRI yang saat ini sedang menyaksikan siaran Mimbar Agama Kristen, Tuhan yang tahu keberadaan hidup mereka, Tuhan yang akan menolong dan memulihkan setiap keadaan mereka. Sehingga ketika mereka belum mampu berdamai dengan diri mereka sendiri, Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memampukan setiap pemirsa untuk mampu mengalami damai sejahtera dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Leni yang sudah membawakan firman pada hari ini, dan juga pemirsa, biarlah kita terus menjadi anak-anak Allah yang memelihara iman sehingga hubungan kita makin akrab dan makin karib dengan Tuhan. Demikian program Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, just a woman. Help me believe it what I could be and all that I am. Show me the starway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was mountain.